Shalom, puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mau masuk di dalam ibadah Cool Online bersama dengan GBI Rayon 17. Saya percaya ada kuasa, ada hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kita malam hari ini. Kami percaya hari-hari ini ada kuasa Tuhan yang sementara dicurahkan buat hidup saya dan hidup saudara. Mari sama-sama kita terima kuasa yang daripada Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Amin. Amin. Mari umat Tuhan, Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. ketika kami menerima kuasa yang daripada Engkau Tuhan, kami percaya kami dapat melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi,
situ pasti mujizatmu terjadi. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Bapak Ibu Saudara anggota KUL yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini menjadi satu kerinduan kita bersama. Kita mau katakan, datang Roh Kudus dalam hidupku. Aku perlu Engkau. Aku perlu Roh Kudus yang menuntun langkah-langkahku. Dan kita percaya malam hari ini Roh Kudus akan memenuhi hidup saya dan hidup saudara. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari anggota KUL naikkan pujian ini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah. Dengan segenap hatimu katakan, Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu,
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Yesus, kami perlu kuasa-Mu hari-hari ini Tuhan. Sebab kami percaya Engkau naik ke surga, tapi Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu. Tetapi janji-Mu, Engkau akan memberikan seorang penolong kepada kami, yaitu kuasa Roh Kudus yang menuntun kami, yang membimbing kami. Penuhi kami, urapi kami, ya Roh Kudus, lebih lagi. Kerinduan kami Tuhan untuk terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Kerinduan kami hidup kami dipenuhi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Syadaralabakataka, syadaralabo, syadaralaba. Mari umat Tuhan minta kuasa yang daripada Dia, minta kuasa yang daripada Tuhan memenuhi hidupmu, memenuhi hatimu lebih lagi. Syadaralaba. Kami mau menikmati Engkau malam ini ya Roh Kudus. Terima kasih. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami terima urapan-Mu malam ini Tuhan, Amin, Yesus. yang mengubahkan setiap kami, yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom saudara-saudara, keluarga besar Cool di Bandar Lampung. Ucap syukur boleh bertemu lagi saat ini, dan kami akan menyampaikan dengan satu tema, hidup berfokus pada Kristus Yesus. Terambil dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah
dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berfokus kepada Kristus Yesus Tuhan. Setelah masa kenaikan ke surga, kita sedang menunggu akan pencurahan Roh Kudus, dan itu akan menggenapi apa yang Tuhan katakan kepada jemaatnya sebelum dia naik ke surga. Maka tunggulah, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan demikian pada waktu Tuhan Yesus mengatakan itu pada murid-muridnya, mereka kembali ke Yerusalem, menaiki loteng atas, dan mereka tunggu di sana sampai Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dan itulah sesuatu yang luar biasa. Mengawali tahun yang baru, biasanya kita manfaatkan untuk membuat rencana dan target-target tahunan dalam segala bidang yang biasa disebut resolusi. Maukah kita membuat resolusi hidup berfokus kepada Kristus sepanjang tahun ini? Saudara-saudara, teman-teman, anggota KUL semua, pemimpin, pengurus, dan semua anggota jemaat, mari arahkan hatimu dan kita mau bersepakat bersama untuk bikin suatu fokus hidup berfokus kepada Tuhan Yesus sepanjang tahun ini. Tahun ini disebut tahun bangkitlah dan jadilah terang. Jadilah terang kau. So kita mau berfokus supaya kita menjadi terang di segala pekerjaan atau hidup kita. Amin. Berikut. Apa yang kita lakukan sebagai wujud hidup berfokus kepada Kristus itu adalah berbicara mengenai sesuatu kita hidup dan hanya fokus kepada Tuhan saja. Ini mengarahkan kepada kita untuk membawa kita bersama-sama untuk kita lebih banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bersaat teduh dengan Tuhan, berbicara dengan Dia. Dan kata berbicara dengan Dia itu dari hati ke hati, seperti anak kepada Bapa. Dan kita juga akan mendapatkan respons hati Bapa dicurahkan dalam bentuk jawaban hikmat untuk kepada kita semua. Sehingga semua pertanyaan-pertanyaan kita, masalah-masalah yang ada di dalam hati kita yang kita bawa waktu kita mau ketemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Jawaban berbicara mengenai beberapa hal yang kita akan pelajari mengenai hal ini. Apa yang kita dapati waktu kita punya hidup berfokus kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, supaya kita melupakan apa yang di belakang. Jangan ingat hal-hal dulu. Kita sekarang berfokus kepada depan, pada hal-hal yang di depan. Yaitu jadi teranglah kau. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi teranglah kau. Kita gak punya terang. Tapi Roh Kudus yang adalah roh penghibur, roh berkuasa, Roh Kristus itu sendiri ada di dalam kita. Dan kita memberikan dia kesempatan seluas-luasnya untuk dia berbicara, memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita dorongan, memberikan kepada kita perubahan dalam hidup kita. Dan mereka akan melihat terang dalam hidup kita. Sebenarnya terang itulah Yesus. Mereka akan melihat firman itu jadi hidup. Firman itu adalah Kristus. Mereka melihat Kristus di dalam kita. So, mari jangan lupakan akan hal-hal yang masa dulu. Apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita tentu tidak bisa diulang kembali. Entahkah itu peristiwa suka maupun duka. Demikian juga dengan prestasi dan kesalahan di masa lalu. Tidak akan bisa diulang kembali. Renungkan akan hal ini saudara. Memang gak mudah. Tapi mari kita coba supaya dalam waktu kita bersaat teduh dengan Tuhan, merenungkan akan kebaikan firman Tuhan, maka kita mempunyai satu tekad. Ya, yang bisa dilakukan adalah kita menjadikan apa yang telah terjadi sebagai pelajaran-pelajaran untuk kita menapak masa depan kita. Ada amin saudara? Amin gak amin? Yes amin. Karena kita berjalan, kita percaya kita berjalan tidak sendiri.
Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menuntun kita. Izinkan kita arahkan tangan kita supaya Tuhan pegang tangan kita. Dengar akan perintahnya, hikmatnya. Dia berbicara kepada kita. Lalu kita pasti tidak akan salah jalan. Dan kita percaya terang itu akan membawa sesuatu dimensi yang luar biasa di sekitar kita. Pribadi-pribadi yang tertegun, pribadi-pribadi yang buta akan melihat, akan menyala melihat, wow, dan mereka melihat Kristus ada di dalam kita. Saudara, bila hidup kita di masa lalu berfokus pada hal-hal dunia ini, mari kita lupakan akan hal itu dan menggantikannya dengan hidup yang berfokus pada Tuhan Yesus. Siap ya? Mari kita hidup berfokus kepada Tuhan Yesus. Doa, biar Tuhan berikan kepada kami dalam pelajaran ini. Yang pertama, kami berfokus kepada Kristus. Itu sebabnya roh, jiwa, tubuh kami tertuju kepada Engkau. Roh Kudus pimpin kami. Supaya kami boleh melihat, kami boleh mendengar, dan kami boleh bergerak menuju akan arahan yang Tuhan beri. Berikan semua anggota-anggota, bahkan anggota kul, pengurus kul, anggota kul, bersehati untuk mau mengikuti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Poin yang kedua, saudara. Mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi. Tentu panggilan sorgawi kadang bisa datang dalam bentuk sentuhan suara di dalam hati sanubari kita kepada kita masing-masing. Dan kita percaya, kita tahu ini bukan datang daripada si jahat, tapi ini datang dari Tuhan. Ini bukan datang dari suara hati kita sendiri, tapi ini datang dari suara hatinya Tuhan. Dan hal itu mengarahkan kita semakin lama, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Dikatakan ayatnya Filipi 3:14 itu, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ada bentuk satu perlombaan gitu. Sesuatu yang ada penting sekali. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lalu kita berlari mengarahkan kepada sana. Tidak salah arah, tapi mengarahkan fokus kepada Dia sendiri, kepada firman-Nya. Dengan sesuatu kerinduan untuk kita mau menyenangkan hati Dia, melakukan kehendak-Nya, mengikuti Dia, tidak menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Kita tidak berjalan ke kiri atau ke kanan, apalagi mundur. Tapi kita jalan mengikuti Tuhan saja. Setiap kali saudara yang dikasih Tuhan mengarahkan diri, yaitu satu kesadaran. Kesadaran kita untuk mengikuti Tuhan, melihat Tuhan, mendengarkan akan suara firman Tuhan dari Dia kepada kita melalui indera kita yang Tuhan sudah urapi. Dengan kuasa Roh Kudus kita akan mendapatkan wow, ada sesuatu yang bagus, yang indah, luar biasa. Setiap orang percaya seharusnya menyadari bahwa anugerah keselamatan adalah sebuah panggilan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Dan itu sudah dimulai semenjak kita hidup dalam dunia ini. Kita menyadari bahwa anugerah keselamatan adalah sebuah panggilan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Arahan kita, jalanan kita, tujuan kita ke surga. Dan bagaimana kita masuk ke surga? Apa mampu kita? Ya, tidak. Roh Kudus yang akan pimpin kita. Dan Roh Kudus akan membimbing kita. Di dalam Kristus Yesus, Dia akan tuntun kita ke rumah Bapa di surga. Hidup dalam kerajaan surga berarti hidup mengikuti aturan dan budaya surga yang tentu banyak berbeda dengan aturan dan budaya dunia. Kita dapat menemukan aturan dan budaya surga itu dalam batu pelajaran, dalam ikhtiar kita untuk mengikuti Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. So, mari kita belajar Alkitab, mari kita baca Alkitab. Tiap pagi saya baca, bangun pagi dan saya renungkan firman Tuhan. Dan sungguh sampai pagi tadi saya masih diberkati Tuhan. Sesuatu yang fresh yang Tuhan berikan. Dan itu membuat ku tegak, berdiri, berani, maju. Tuhan
sambil sebut, Tuhan, Engkau baik. Masih terus berbicara padaku. Waktu aku lemah, Tuhan kuatkan aku. Waktu aku kuat, aku tidak sombong. Aku tahu Tuhan baik padaku dan Tuhan memberikan kepadaku satu tuntunan-tuntunan yang indah. Semoga orang yang merespons panggilan untuk hidup dalam panggilan surgawi, jalan terus menggali dan menemukan kebenaran hidup dari Alkitab itu, firman Tuhan itu, untuk dilakukan dalam kehidupannya. Sejenak saya mau arahkan saudara, yuk kita renungkan akan hal ini. Bukan sekedar hal-hal mungkin saudara lihat biasa, tetapi enggak. Setiap kali kita dibangunkan oleh Tuhan, pagi-pagi kita mempunyai saat teduh, meluangkan waktu dengan Dia, pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan beri buat kita semua. Tadi pagi saya diberikan sesuatu topik yang agak unik, yaitu bersih. Umur saya hampir 75 tahun dan sudah lumayan, dan ini waktu-waktu di mana ya kayaknya usia pensiun ya gitu ya. Tapi apakah saya masih pensiun? Enggak. Dan itu kadang-kadang dalam belakangan hari ini dan perenungan saya, wah udah selesai ya, udah mau selesai ya. Jadi membuat hati agak sedikit galau. Tapi Roh Kudus berbicara tidak begitu. Berlari-lari kepada tujuan yang Tuhan akan beri kepada kita. Waktu ayat itu diberikan kepada saya, maka saya mulai merenung. Iya ya, enggak. Di dalam Alkitab ada contoh-contoh orang yang sampai usia tua pun, di atas 100 tahun, 200 tahun, mengikuti Tuhan dan mereka tetap tegap. Dan kalau kita melihat akan hal-hal kesaksian di dalam Alkitab, luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bersama-sama hidup di dalam kerajaan surga ini, berarti hidup mengikuti tuntunan Tuhan. Anda yang diberikan pengertian kepada Tuhan, sudah hidup lahir baru, mari jangan lepaskan Tuhan. Mari punya sikap hati, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali cinta Tuhan tetap cinta Tuhan. Bahkan mari Tuhan Yesus pegang tanganku dan bawa aku kemanapun yang Engkau mau. Hari ini saya akan berjalan bersama Engkau tuntunanmu. Apa Engkau suruh aku berhenti, Engkau suruh aku ke kiri, Engkau suruh aku ke kanan, Engkau suruh aku berjalan, aku akan mengikuti Engkau. Sikapku, biar Engkau disenangkan. Tuhan, paksakan kehendak-Mu jadi dalam hidupku. Jadi setiap orang percaya seharusnya menyadari bahwa anugerah keselamatan itu adalah sebuah panggilan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kalau masuk dalam kerajaan surga, apa yang ada di surga, tempat apa itu? Sekilas kita mendengar melalui pembacaan Alkitab, suatu tempat yang sangat berbeda antara dunia dan surga. Dan sedikit demi sedikit kita mulai belajar untuk mengikuti tuntunan Tuhan, ajaran Tuhan, bagaimana cara hidup mengikuti Tuhan Yesus, hidup di surga itu dimulai dari cara hidup kita sekarang. Kata kuncinya saudara, berubahlah. Berubahlah. Apa saudara? Berubahlah. Maukah saudara berubah? Saya doakan keluarga besarku, mari berubahlah. Kata kuncinya yang berikut adalah, jadi teranglah kau. Jadi teranglah kau. Jadi teranglah. Dan berubah itu orang akan melihat perubahan itu. Saya berdoa saudara-saudara mendapatkan akan hal itu. Berarti hidup mengikuti aturan dan budaya surga. Yang tentu banyak yang berbeda dengan aturan dan budaya dunia. Saudaraku, kamu masih punya musuh sekarang? Apakah sulit untuk mengampuni orang? Saya mau katakan gini. Ada banyak orang bisa mengampuni orang lain. Tapi banyak orang susah mengampuni diri sendiri. Anda harus belajar untuk hal itu. Setiap kali kita pandang kaca cerminan, kamu bilang sama dia yang di cermin itu, kau kenal banget dia tuh. Tuhan Yesus sayang kamu.
Kadang-kadang orang suka minder, susah terima diri, menyesalin diri terus. Katakan kepada dia, aku mengampuni engkau. Tuhan, aku mau bertobat. Ampuni aku, sebagaimana aku sudah mengampuni orang yang lain yang bersalah padaku. Hari ini aku mengampuni diriku. Karena Tuhan sayang aku. Sehingga orang yang merespons panggilan untuk hidup dalam panggilan surgawi akan terus menggali dan terus berjalan, bahkan berlari-lari untuk menemukan kebenaran hidup dalam Alkitab untuk dia lakukan dalam kehidupannya. Saya ingin berdoa supaya keluarga demi keluarga di dalam Cool, Anda bertobat, berubah. Terimalah istrimu. Mungkin dulu dia cantik banget ya, sekarang udah punya anak, mungkin juga yang udah punya cucu. Agak beda dia. Masih sayang gak dia? Ya sekali-sekali cipika-cipiki. Boleh pacaran lagi sama istrimu. Mungkin engkau sudah berapa tahun kawin, nikah. Ya, tapi masih tetap sukacita. Dan itu yang dimulai dengan dalam siksi hati. Roh Kudus itu berikan kepada kita dan dia tetap ada di dalam kita. Untuk memberikan kepada kita LOVE, love. Cool adalah community of love. Jangan hilang itu. Engkau setiap kali engkau dekat kembali kepada Tuhan, biar engkau mendapatkan akal utama akan hal ini. Di mana kita melihat di sekitar kita, di dunia, di dekat atau di jauh, semakin makin sedikit orang lebih banyak introvert atau orang lebih banyak mau pesayang dirinya sendiri. Nah, kalau di kita, yes, kita sayang Tuhan, kita sayang orang yang lain. Belajar untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Juga di dalam teman-teman sepelayanan, teman-teman segereja. Kalau dia mau pindah gereja, gak apa-apa, jangan marah. Jangan gosipin, tuh jelek. Enggak. Apa pada ya pada ya, tidak pada tidak. Hendaklah engkau katakan akan hal itu. Bahkan kalau perlu, doain dia. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang menghindar atau yang membelok daripada jalan, yang gak kuat jalan mengikuti engkau. Hari ini kuatkan mereka, teguhkan mereka, berikan mereka kesempatan untuk berubah. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Poin yang ketiga, Filipi 3:16, meningkatkan pengertian di dalam Dia. Pengertian kita akan hakikat dunia ini, pengertian kita akan kita mengikuti Kristus, menjadi pengikut Kristus. Itu Tuhan memberikan semakin meningkat. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuhi. Filipi 3 ayatnya yang ke-16. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia pada mulanya diciptakan segambar dengan Allah. Kalau bicara segambar dengan Allah, kadang-kadang juga di dalam hati kita jadi terenyuh. Gua masih hidup suci, oke, masih ikut dengar-dengaran. Wajahku mengarahkan kepada itu atau sudah berbeda, sedikit berbeda. Kadang-kadang membuat kita jadi merengut, sedih. Padahal sebelumnya dikatakan diciptakan segambar dengan Allah. Namun karena dosa, gambar Allah dalam manusia menjadi rusak. Perlu sekali-sekali, paling enggak tiap sehari sekali, lihat gambar kita, wajah kita di cermin. Lalu kita perlu ada sesuatu yang Tuhan bicara pada kita. Kita mau berubah, kita mau kembali kepada yang semula, gambar semula. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kita minta, begging sama Tuhan. Tuhan, paksakan kehendak-Mu jadi dalam hidupku, supaya aku boleh menjadi semakin lama, semakin serupa dengan Engkau. Tidak rusak. Karya penebusan Kristus di kayu salib menghidupkan roh manusia untuk dapat berhubungan kembali dengan Allah. Sehingga manusia bisa kembali segambar dan serupa dengan Allah. Ini satu kasih karunia yang besar. Itulah inti kematian, kebangkitan Kristus, Tuhan Yesus. Pada waktu yang kita sudah lewati dan beberapa hari lalu,
kita sudah memperingatinya. Itu maksudnya. Sesuatu yang luar biasa. Dan itu bukan karena kita baik. Bukan karena sesuatu yang hebat dari kita. Enggak. Namanya itu kasih karunia daripada Allah. Apa saudara? Katakan, kasih karunia Allah bagiku. Biar Roh Kudus berbicara dengan kuat pada saudara dan saya, kita semua, untuk hari-hari ke depan. Manusia yang rohnya sudah hidup dan mempunyai kerinduan untuk mengejar pengertian akan sifat dan karakter ilahi dalam hidupnya. Sehingga pengenalan akan Allah akan semakin meningkat dari hari ke hari. Itu doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah karya penebusan Kristus kayu salib yang menghidupkan roh manusia, roh saudara dan saya, sehingga kita dapat berhubungan kembali dengan Tuhan Allah. Berbicara seperti bertatapan muka dengan muka. Itu terjadi hari-hari ke depan ini. Dan itulah yang memberikan kepada kita sesuatu hope. Dan kita hanya bisa berkata, bagimulah ya Tuhan kemuliaan kekal sampai kekal. Kami tidak ada apa-apanya. Kami mengikuti. Cuman kami butuh pegang tangan kami. Berikan kami roh ketaatan. Berikan kepada kami hati yang murni. Dan berikan kepada kami kemampuan, kerinduan untuk membagikan terang ini kepada banyak orang. Dari yang keluarga, dalam kul kita, sampai ke ujung bumi. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Setiap kali ada kesempatan kami mengikuti kul, selalu saja Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi, secara kelompok, secara keluarga. Sebagai orang-orang yang di dalam marketing, sebagai orang-orang di tempat pekerjaan masing-masing, atau pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau. Ubah kami, supaya kami boleh menjadi semakin lama semakin serupa dengan Engkau. Kami mau mengikuti jalan-Mu, tidak mengikuti jalan dunia. Tuhan, hari ini kami mendapatkan topiknya adalah supaya hidup kami berfokus kepada Tuhan Yesus. Yang kami peringati akan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Dan kami sudah belajar untuk hal itu. Kami berdoa untuk bukan sekedar saja kami topik kenal akan Tuhan Yesus, berfokus kepada Kristus, tapi sungguh-sungguh kami punya hidup yang berubah. Dan biarlah gereja Tuhan menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang bernuansa sekali Kristus tetap Yesus dan membagikan kasih Kristus sampai ke ujung-ujung dunia. Berikan keberanian, berikan kemampuan kami, kesempatan kami, berikan semangat kami untuk melangkah dan menjadi terang dalam dunia ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kedapatan tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan hal ini, Tuhan ampuni kami. Dan biarlah Tuhan pegang tangan kami, mengurapi kami. Roh Kudus bekerja terus melalui kehidupan kami. Sehingga kami, keluarga kami, anggota kul kami, gereja kami, sungguh-sungguh bangkit dan jadi teranglah. Terima kasih. Urapi kami semua, urapi gembala kul, semua anggota-anggota kul di seantero Bandar Lampung. Bahkan di seluruh tempat di mana saja. Berkati Pak Gembala, dan berkati semua pemimpin-pemimpin. Berkati gerejamu Tuhan. Tidak mudah sekarang hidup di dalam akhir zaman ini. Tapi kami percaya Roh Kudus tercurah dengan luar biasa. Pentakosta ketiga tercurah dengan luar biasa. Dan kami tahu ini waktunya. Penuaian yang terbesar itu akan terjadi di dunia ini sebelum Engkau datang kali yang kedua. Ini sesuatu yang menggairahkan. Come Roh Kudus. Mari datanglah dan bawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Hidup kami berfokus kepada Kristus. Luruskan hal itu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita dan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau membawa persembahan kami. Benih yang Kau titipkan kepada kami untuk ditaburkan bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Aku berdoa ya Aba, Engkau yang sanggup untuk melipat kali gandakan setiap benih. Dan biarlah benih yang mereka tabur, itu Kau lipat kali gandakan. Kau multiplikasikan berkali-kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita tetap berdiri dan kita akan menutup pertemuan kul kita saat ini dengan doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia, anugerah dan perkenanan yang ada di dalam Kristus Yesus. Persekutuan yang manis, pengurapan dan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.